Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi mungkin sama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai microcontroller. Mungkin materi yang akan saya bahas mengenai apa itu microcontroller, cara kerjanya bagaimana, manfaatnya apa aja, mungkin microcontroller yang sering teman-teman temuin di lingkungannya itu apa aja. Mungkin itu yang akan saya bahas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahagi Windiarto. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi informatika angkatan 2023. Oke, pertama-tama mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apa sih itu microcontroller? Nah, sebetulnya microcontroller itu komputer juga, tapi versi mini. Tapi dia hanya memiliki satu chip atau satu CPU atau satu inti, core. Nah, fungsinya untuk mengatur berbagai macam alat elektronik sesuai dengan program yang sudah dia tentukan. Seperti itu. Kalau halnya teman-teman punya di rumah punya smart door yang pakai stick jari, itu juga termasuk microcontroller karena dia juga menggunakan sistem input output juga. Sama halnya seperti lampu pintar yang ditepuk sekali hidup, ya tepuk 2 kali mati, itu juga termasuk microcontroller teman-teman. Bisa dikatakan microcontroller itu otaknya dari suatu alat-alat elektronik yang ada di rumah teman-teman. Nah, komponen microcontroller itu yang utama itu ada 3, yaitu input, processing, sama output. Nah, kalau input itu dapat berupa tombol ditekan, atau enggak sensor menerima data, itu dapat berupa input. Kemudian akan diproses sama CPU yang ada di microcontrollernya. Dan nanti ketika data itu sudah diolah, maka akan mendapatkan output. Output dapat berupa LED hidup, mungkin motor atau buzzer, atau output yang akan menampilkan data di LCD, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Arduino. Apa sih hubungannya Arduino sama microcontroller yang sudah tadi saya sebutkan? Nah, Arduino ini merupakan platform elektronik open source yang terdiri dari software dan hardware. Dan ini sering digunakan untuk sama orang-orang untuk pengembangan elektronik yang cerdas, smart, seperti itu. Biasanya digunakan untuk inovasi-inovasi teknologi yang terbarukan. Terus apa sih yang membedakan Arduino sama tadi kayak Smart TV, Smart Lamp itu? Nah, yang membedakan itu apa? Smart Lamp itu bukan open source, sedangkan Arduino ini open source. Apa sih bedanya? Kalau teman-teman beli Smart Lamp atau Smart Door, itu kode program tidak bisa diubah, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana teknologi bisa berkembang. Beda halnya kalau Arduino bersifat open source, jadi teman-teman bisa mengembangkan imajinasi teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau ragam boardnya microcontroller itu sebenarnya ada banyak, tidak cuma Arduino. Ada Arduino, ESP, dan Wemos. Yang membedakan di sini biasanya berupa chipsetnya, prosesornya itu berbeda. Dari segi harga dia juga berbeda. Biasanya di sini orang-orang lebih menggunakan Arduino karena daya tahan yang lebih lebih kuat, seperti itu. Sedangkan ESP itu harganya lebih terjangkau, sedangkan Wemos pun juga. Kalau dari otaknya Arduino dan ESP jelas berbeda. Arduino biasanya menggunakan ATmega 32, ESP ya menggunakan prosesor ESP juga. Wemos juga menggunakan ESP, cuman biasanya bentuk Wemos tuh menyerupai Arduino. Nah, karena tadi yang bersifat open source, maka kegunaan microcontroller Arduino dan sejenisnya yang buat open source tadi bisa dikembangkan untuk mungkin proyek pertanian, robotika, peternakan, maupun pertambangan. Itulah fungsi microcontroller untuk saat ini. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.